Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, NIM 193320006. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Tari Gobang sebagai bentuk identitas masyarakat Melayu di Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas. Bab 1, latar belakang penelitian. 1. Adat. Adat merupakan inti atau nukleus dari peradaban atau sivilisasi Melayu. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat. Ketiga, tari gobang. Tarian gobang ini diyakini secara turun-temurun sebagai salah satu kesenian yang berasal dari makhluk bunian atau makhluk halus yang berpenghuni di hutan. Keempat, Kabupaten Anambas dan Jemajah. Letak geografis Kabupaten Anambas pada kawasan perbatasan, Kabupaten Kepulauan Anambas sedikitnya memiliki 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Jemajah, Jemajah Timur, Jemajah Barat, Siantan, Siantan Timur, Siantan Tengah, Siantan Selatan, dan Palmata. Ciri khas yang terkandung dalam tarian gobang modernisasi ini meliputi 1. Bagian tari gobang, 2. Gerak tari, 3. Penari gobang, 4. Musik tari gobang, 5. Kostum tari gobang, 6. Properti tari gobang, dan ketujuh, tata rupa pentas tari gobang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk penyajian tarian gobang pada beberapa acara masyarakat Melayu di Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas? Kedua, bagaimana peran tari gobang dalam menjadi identitas masyarakat Melayu, Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas? Tujuan penelitian. 1. Menjelaskan bagaimana bentuk penyajian dari tarian gobang yang ada di Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kedua, mendeskripsikan peranan tarian gobang sebagai identitas yang melekat pada masyarakat Melayu, Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas. Manfaat penelitian yaitu ada 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah untuk memperkaya wawasan dalam memahami kesenian di kawasan perbatasan. Kedua, manfaat praktis. Diharapkan agar masyarakat umum terkhusus bagi masyarakat di Kabupaten Anambas memahami betapa pentingnya keberadaan kesenian daerah dalam mempererat budaya masyarakat Melayu. Ketiga, manfaat akademis. Peneliti juga berharap dapat memberikan manfaat bagi para akademisi, khususnya dalam memahami strategi yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Anambas dalam mengembangkan kesenian internasional di kawasan perbatasan. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Kerangka teori. Pelestarian budaya, salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya atau penguatan. Profesor A. Chaidar Al-Wasilah mengatakan adanya 3 langkah yaitu 1. Pemahaman untuk menimbulkan kesadaran, 2. Perencanaan secara kolektif, dan ketiga, pembangkitan kreativitas kebudayaan. Kedua ada teori identitas. Identitas sendiri merupakan seperangkat makna yang mendefinisikan individu dalam peran tertentu. Dalam masyarakat misalnya, identitas peran orang tua, pekerja, pasangan, atau guru. Ketiga, ada analisis bentuk musik dan fungsi musik. Analisis bentuk musik menjelaskan bahwa bentuk penyajian musik gobang dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Rewa. Fungsi musik tersebut yaitu ada 1. Sebagai ekspresi emosional, 2. Sebagai penikmat estetis, ketiga sebagai iringan, keempat sebagai sarana komunikasi, kelima sebagai respon fisik, dan keenam sebagai sarana hiburan. Literatur review. 1. Bahtiar Syafur Musik, Gubang. Dalam upacara perkawinan adat Melayu di Desa Rewa, Kecamatan Jemajah, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. 2. Widianarto, Denny Eko Yubowo, dan Siguti Asianipar. Metode revitalisasi koreografi Gubang di Jemajah, Kepulauan Anambas. Marsan
Nur Sekreningsih, dan Mia Juliana Siregar, menghidupkan identitas Kepulauan Riau melalui seni tari tradisional. Kerangka konseptual, tarian gobang ada dua, yaitu kebudayaan masyarakat Melayu dan identitas setiap individu masyarakat Melayu. Kebudayaan masyarakat Melayu terbagi menjadi tiga, yaitu upacara pernikahan, acara khitanan, dan acara besar lainnya. Sedangkan identitas setiap individu masyarakat Melayu, yaitu ada religi atau kepercayaan dan adat istiadat leluhur. Bab 3 ada metode penelitian. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini lebih menekankan ke dalam kualitas, bukan banyaknya kuantitas. Dari suatu data, penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah dan bersifat penemuan. Sehingga dalam pendekatan ini, penelitian adalah instrumen kunci keberhasilan penelitian. Selanjutnya ada jenis dan sumber data, yaitu ada data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada informan penelitian. Dan kedua ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi lapangan dan dokumentasi pendukung lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara informan penelitian yang terdiri dari orang-orang yang memiliki peran dalam mengelola sektor pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Anambas. Kemudian sumber data sekunder dari penelitian ini terdiri dari dokumen, laporan, jurnal, berita cetak maupun elektronik, buku-buku, serta beberapa informasi yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ada dua, yaitu dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara, teknik ini mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, tujuannya agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam memahami konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian. Teknik analisa data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik ini dipilih karena dapat menggambarkan data secara sistematis. Karakteristik dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, merangkum, menganalisa data, dan kemudian menginterpretasikan agar menghasilkan gambar secara jelas, terarah, dan membahas secara menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian. Sekian, terima kasih, dan salam anak perbatasan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.